Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang dalam seminar pendidikan profesi guru, ya, yang mana di sebelah kiri saya ada saudari Audra sebagai pemateri. Lalu pada sebelah kanan saya ada saudari Mela sebagai pembahas satu, dan di sebelah Mela ada saudari Suci sebagai pembahas dua. Baiklah, tanpa berbasa-basi, marilah kita mulai pelaksanaan seminar pendidikan profesi guru, dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Dipersilahkan waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi dari seminar pendidikan profesi guru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Audra Zelovena Nursaibah, dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar dari pendidikan profesi guru yang terdiri dari best practice, yaitu pengalaman belajar yang paling bermakna, di mana di sini saya memilih mata kuliah design thinking, kemudian ada desain inovasi dan rencana tindak lanjut, dan yang terakhir adalah perubahan paradigma makna guru menurut saya. Baiklah, pertama kita akan masuk kepada review dari salah satu pengalaman belajar yang paling bermakna dan paling saya unggulkan, yaitu mata kuliah Design Thinking. Jadi mata kuliah ini membahas mengenai kerangka berpikir dalam mendefinisikan masalah yang berfokus pada manusia, atau dalam bidang pendidikan bisa kita katakan adalah masalah yang berfokus kepada peserta didik. Nah, akhir dari proses Design Thinking ini nanti adalah berupa solusi ataupun produk yang dapat ditawarkan untuk memecahkan permasalahan belajar yang dialami oleh peserta didik. Namun, sebelum kita mencapai tahap produk ataupun solusi itu, guru harus melewati beberapa tahapan dari design thinking. Nah, tahapannya apa saja? Yang pertama bisa kita lihat di layar proyektor, ada empathize. Empathize yaitu kita menggunakan empati untuk memahami permasalahan belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap define, yaitu kita mulai merumuskan tujuan. Tujuannya adalah solusi seperti apa, produk seperti apa yang ingin kita tawarkan kepada peserta didik. Yang kemudian kita masuk kepada tahap ideate, yaitu di sini kita mulai melahirkan gagasan inovatif. Kita sudah menemukan satu solusi yang sekiranya cocok untuk permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu prototyping dan juga testing, yaitu kita mulai merancang produknya seperti apa dan menguji cobakannya di dalam kelas untuk mengetahui kelayakan dari produk tersebut, apakah memang sudah layak untuk diterapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, selanjutnya, topik bahasan dari design thinking ini ada 7. Yang pertama itu mengenai design thinking dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Karena kan memang tujuan dari design thinking ini untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Karena itu adalah sesuai dengan kebutuhan dan juga minat belajar peserta didik. Kemudian pada topik 2, kita mulai masuk kepada fase design thinking yang pertama, yaitu fase empathize, yaitu menggunakan empati untuk membangun pemahaman. Nah, kemudian untuk di topik 3, kita masuk ke fase kedua design thinking, yaitu fase define, yaitu menggunakan teknik dari design thinking untuk merumuskan tujuan. Kemudian topik 4, fase ideate, yaitu melahirkan gagasan inovatif untuk rancangan pembelajaran. Topik 5 mengenai prototyping dan juga testing, yaitu mengembangkan dan menguji coba rancangan. Kemudian topik 6-nya yaitu peluang dan tantangan penerapan design thinking di sekolah. Topik 7-nya yaitu design thinking dan transformasi pendidikan. Nah, dari ketujuh topik yang sudah dibahas selama mata kuliah design thinking ini, salah satu topik yang paling bermakna bagi saya itu ketika kami membahas mengenai topik 2, yaitu fase empathize, menggunakan empati untuk membangun pemahaman. Nah, fase empati dalam design thinking adalah langkah yang sangat penting untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, pentingnya fase empati dalam design thinking ini antara lain, yang pertama adalah menempatkan peserta didik sebagai fokus utama. Kemudian yang kedua, membangun empati dan pengertian. Karena kan di sini kita memang mencoba memahami perspektif dan juga pengalaman yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi. Karena kita berempati kepada peserta didik, sehingga kita akan merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk mengembangkan suatu produk yang sekiranya memiliki dampak yang besar bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah mencegah kegagalan.
karena kita menaruh empati ini tadi, maka kita dapat mengidentifikasi apa-apa saja resiko dan juga tantangan yang sekiranya kita hadapi di masa depan, sehingga kita dapat untuk menghindari tantangan tersebut dan juga menciptakan solusi yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, berikutnya adalah artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi dari mata kuliah Design Thinking, terutama pada topik 2 fase empathize ini. Saya akan menampilkan PDF dari kedua tugas tersebut. Jadi pertama di sini ada bagian ruang kolaborasi. Nah, pada bagian ruang kolaborasi ini, kami diminta untuk membuat sebuah pedoman wawancara. Nah, jadi salah satu teknik yang kami gunakan dalam fase empathize ini adalah in-depth interview atau IDI. Jadi pada tugas ruang kolaborasi, saya bersama teman-teman saya yang lain waktu itu membuat sebuah pedoman wawancara in-depth interview. Nah, jadi kami berfokus kepada pemahaman siswa terhadap materi. Di sana ada ekstrem kiri, yaitu untuk peserta didik yang low achiever, dan ekstrem kanan untuk peserta didik yang high achiever. Nah, sebelum kami membuat sebuah pedoman wawancara, di sini kami membuat asumsi tentang peserta didik dari ekstrem kiri dan juga dari ekstrem kanan. Nah, setelah itu barulah kami membuat pedoman wawancaranya yang terdiri dari ada perkenalan dan gambaran proyek, ada pertanyaan-pertanyaan ringan seperti pertanyaan umum tentang nama mereka siapa, tinggalnya bersama siapa di rumah, seperti itu, dan mulai masuk ke pertanyaan kunci, di mana pertanyaan-pertanyaan ini akan merangsang peserta didik untuk secara tidak langsung menyampaikan permasalahan belajar yang mereka hadapi di dalam kelas. Nah, kemudian tentu saja ada penutup dan juga ucapan terima kasih. Nah, setelah kami membuat rancangan pedoman wawancara in-depth interview ini, kami pun turun ke lapangan, dan pada saat itu kami memilih salah satu kelas di SMA Negeri 4 Kota Jambi, di mana kami memilih beberapa peserta didik dari ekstrem kiri dan juga ekstrem kanan. Nah, karena kami menggunakan teknik in-depth interview, yaitu teknik interview secara personal, jadi hanya ada satu interviewer dan hanya ada satu interviewee. Waktu itu kami beranggotakan 5 orang, maka waktu itu kami juga memilih 5 orang peserta didik untuk kami wawancarai satu persatu. Setelah kami melakukan in-depth interview, selanjutnya kami menuliskan catatan, menuangkan catatan wawancara kami apa-apa saja fakta yang kami dapatkan dari wawancara itu pada bagian tugas demonstrasi kontekstual. Nah, di sini kami menjelaskan mengenai pikiran yang paling dominan muncul saat wawancara, kemudian juga ada perasaan yang paling dominan muncul, dan hal-hal baru yang kami temui selama wawancara. Nah, hal-hal baru ini akan kami bandingkan dengan asumsi sebelum kami wawancara. Apakah asumsi kami tervalidasi dengan fakta yang sudah kami temukan di lapangan? Setelah itu, untuk fase empathize memang berhenti sampai di sini saja, sampai pengolahan data ini saja. Nanti data ini akan digunakan untuk merumuskan tujuan pada topik selanjutnya, yaitu fase divine tadi. Itu adalah contoh artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi mata kuliah Design Thinking, terutama topik 2, yaitu mengenai fase empathize. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian pembelajaran bermakna. Nah, dari topik 2 fase empathize itu ada beberapa pelajaran bermakna yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, saya belajar untuk melihat dunia dari sudut pandang mereka, sehingga saya dapat merancang solusi yang lebih relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang kedua, saya belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengamati dengan teliti, dan menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan emosi peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya belajar untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan peserta didik dan melibatkan mereka secara langsung dan secara aktif dalam merancang solusi yang mereka butuhkan. Itu adalah review dari pengalaman belajar saya yang paling bermakna. Kemudian kita masuk pada desain inovasi. Nah, desain inovasi ini yang akan saya kembangkan ini didasarkan dari permasalahan yang paling sering ditemui di dalam kelas. Jadi setelah saya menerapkan empati kepada peserta didik, saya menemukan bahwa penguasaan kosakata atau vocabulary mastery itu menjadi salah satu permasalahan paling mendasar dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, sedangkan untuk mengajarkan vocabulary merupakan suatu proses yang cukup menantang, karena jika pembelajarannya tidak menyenangkan, maka peserta didik cenderung akan lebih cepat merasa bosan.
Nah, untuk itu perlu diterapkan strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan keterlibatan dan keaktifan peserta didik dalam meningkatkan vocabulary mereka. Nah, dalam hal ini, saya mencoba untuk merancang sebuah inovasi pembelajaran dari permainan sederhana teka-teki silang tradisional. Jadi inovasinya adalah berupa penambahan kode QR dan juga kegiatan scavenger hunt pada permainan teka-teki silang tradisional tersebut. Maaf, ada yang ketinggalan. Nah, untuk judul dari desain inovasi saya ini bisa dilihat di layar proyektor, yaitu QR Quest Crossword, a Scavenger Hunt Puzzle Adventure. Itu adalah judul yang saya kembangkan dari inovasi teka-teki silang tradisional ini. Nah, bagaimana sih penerapannya ataupun langkah-langkah yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk menerapkan atau mengimplementasikan strategi ataupun permainan ini di dalam kelas? Jadi yang pertama, guru akan menampilkan crossword puzzle di depan kelas melalui layar proyektor dan juga akan membagikan crossword puzzle tersebut dalam sebuah kertas pada masing-masing kelompok peserta didik. Nah, kemudian setelah itu, guru akan menginstruksikan mengenai perburuan atau scavenger hunt tadi. Jadi yang mereka cari itu adalah kode QR-nya yang sudah disembunyikan di tempat-tempat tertentu di dalam kelas. Kemudian peserta didik akan memulai petualangannya mencari kode QR, memindai, dan mengisi puzzle sesuai dengan petunjuk yang mereka temukan dari hasil pindaian mereka tadi. Jadi mereka akan memindai menggunakan smartphone mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok yang terlebih dahulu menyelesaikan seluruh puzzle akan mendapatkan nilai tertinggi dan penghargaan, di mana penghargaan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan di dalam kelas. Nah, berikut adalah prototipe dari gambaran desain inovasi QR Quest Crossword ini tadi. Bisa kita lihat di sini adalah contoh gambaran dari LKPD yang bisa digunakan. Jadi dalam LKPD-nya ini ada crossword puzzle-nya dan juga ada instruksi secara singkat. Namun seperti yang kita tahu, untuk teka-teki tradisional yang biasa itu, di sebelah dari crossword puzzle-nya biasanya ada petunjuknya. Sedangkan untuk LKPD yang ini tidak ada petunjuknya sama sekali. Karena apa? Karena mereka akan berburu petunjuknya itu tadi. Jadi petunjuknya sudah disiapkan ini. Di sini ada 10 kata yang akan mereka cari. Di sini sudah ada 10 petunjuk yang sudah disiapkan oleh gurunya. Kemudian petunjuk masing-masing dari petunjuk itu nanti akan diubah menjadi bentuk kode QR. Jadi saya mengubah ini menggunakan website QR Code Generator. Jadi ini adalah contoh dari salah satu petunjuk yang sudah saya ubah ke dalam bentuk kode QR. Nah, nanti peserta didik akan mencari kode QR yang disembunyikan ini. Mereka akan melakukan hunting, scavenger hunt. Setelah mereka menemukan salah satu kode QR-nya, berikut adalah tampilan dari hasil pindaian melalui smartphone mereka. Jadi di sana ada bentuknya masih berbentuk pesan teks. Di sana ada petunjuknya seperti apakah itu vertikal, apakah itu horizontal, dan ada nomornya juga. Jadi di sana kan terlihat bahwa itu ada vertikal dan nomor 2, maka mereka akan mengisi bagian yang ini nanti. Itu untuk prototipenya. Dan permainan teka-teki silang yang sudah biasa dan sederhana ini diharapkan dapat lebih menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan bagi peserta didik dengan adanya penggunaan teknologi kode QR dan juga adanya kegiatan scavenger hunt. Jadi tujuan utama dari desain inovasi ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan juga bermakna bagi peserta didik. Nah, berikutnya ini adalah rencana tindak lanjut saya dari desain inovasi yang sudah saya kembangkan. Yang pertama itu adalah saya akan mengimplementasikan QR Quest Crossword ini tadi sebagai salah satu ataupun sebagai variasi dari strategi untuk meningkatkan pemahaman atau penguasaan kosakata bahasa Inggris peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mengajukan hak cipta untuk menghindari adanya plagiarisme. Kemudian yang ketiga yaitu menyebarluaskan strategi ini melalui website pendidikan dan juga sosial media agar guru-guru yang lain dapat juga menggunakan ataupun menerapkan strategi ini di dalam kelas yang mereka ajarkan. Selanjutnya itu adalah rencana dan strategi dari penerapan inovasi QR Quest Crossword dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, berikut adalah strateginya. Yang pertama tentu saja untuk
kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan ini pun juga harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian guru mulai bisa merancang permainan crossword puzzle-nya, membuat crossword puzzle-nya, kemudian membuat petunjuk, dan mengubah petunjuk tersebut ke dalam bentuk QR code tadi ke dalam modul ajar. Jadi nanti permainan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan belajar. Kemudian guru dapat menyembunyikan kode QR di lokasi yang sudah ditentukan. Jadi nanti untuk skop kecilnya hanya di dalam kelas terlebih dahulu. Jadi nanti guru akan menyembunyikannya mungkin sehari sebelum pembelajaran bahasa Inggris dilakukan di sekolah, atau ketika peserta didik sudah pulang semua, agar tidak ada yang benar-benar melihat di mana kode QR tersebut disembunyikan. Nah, kemudian pada hari H-nya, peserta didik akan melaksanakan permainan ini di dalam kelas berdasarkan dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pembahasan. Jadi nanti akan guru bersama peserta didik akan membahas tentang hasil dari jawaban crossword puzzle-nya dan mengevaluasi, menanyakan pendapat para peserta didik mengenai perasaan dan juga pengalaman mereka selama mengikuti adventure ini. Itu adalah untuk desain inovasi. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma makna guru. Jadi setelah melakukan serangkaian refleksi pengalaman belajar, berikut ini adalah perubahan paradigma saya tentang makna guru. Jadi, sebelum kami melakukan serangkaian refleksi mata kuliah itu, kami diberikan sebuah pretest untuk menuliskan makna guru menurut pandangan kami pribadi. Dan menurut saya pribadi waktu itu sebelum melakukan refleksi, menurut saya guru adalah the profession that creates all other profession. Jadi guru adalah sebuah profesi yang menciptakan banyak profesi-profesi lainnya. Jadi guru ini memang memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan juga mempersiapkan mereka untuk memasuki berbagai profesi di masa depan. Nah, jadi guru juga di sini seperti membantu untuk mengembangkan dasar ilmu pengetahuan, sikap, dan juga kemampuan yang mereka butuhkan untuk menjadi profesional dalam bidang apapun. Namun, setelah melakukan serangkaian refleksi, terutama refleksi pada mata kuliah Design Thinking, topik 2 fase empathize ini, saya menyadari bahwa guru bukan hanya maksudnya bekerja sebagai untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun mereka juga harus memiliki empati terhadap peserta didik. Jadi, setelah refleksi, saya menyadari bahwa guru adalah sosok yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, bimbingan, dan dukungan kepada siswa dengan sikap yang penuh empati. Nah, guru yang berempati ini nantinya dapat mengenali dan memahami perasaan, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik dengan apa? Dengan mendengarkan secara aktif, dengan mengamati mereka, dan memberikan perhatian penuh kepada peserta didik. Nah, guru yang berempati ini juga nantinya akan selalu berupaya untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan juga minat belajar mereka. Baiklah, sekian dari penjelasan materi seminar pendidikan profesi guru saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih dari pemateri Saudari Audra atas penjelasannya terhadap refleksi mata kuliah Design Thinking dan desain inovasinya. Mungkin kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan. Pada pembahas 1, kami persilahkan pada Saudari Mela. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator. Pertama, saya mau mengapresiasi bahwasannya QR code ini berarti berbasis TPACK ya, sangat sesuai dengan kodrat zaman saat ini, di mana memang segala sesuatu sudah berbasis TPACK, elektronik, dan internet sudah menjadi hal yang perlu digunakan di model pembelajaran yang modern saat ini. Nah, jadi kan untuk menciptakan prototipe tadi ya, itu tentunya kita perlu menggunakan fase empati. Nah, salah satu untuk menerapkan fase empati ini kita menggunakan in-depth interview tadi ya, ada dibahas ya. Nah, ya. Jadi untuk menggunakan teknik interview ini, apakah ada teknik lain yang bisa digunakan untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh pengguna atau peserta didik pada fase empati ini? Itu saja dari saya. Terima kasih. Lanjut ke
Pembahas 2. Oke, terima kasih buat moderator dan juga pemateri atas penyampaiannya. Tadi kan saya sangat tertarik nih dengan sangat menarik desain inovasi yang Anda sudah buat. Nah, tadi tentang QR code dan juga puzzle ya. Terus kalau misalnya buat pembelajarannya itu kayaknya metodenya lebih tepat itu game based learning. Kemudian itu karena di situ kita harus hunting ya. Nah, jadi ketika kita mau menerapkan hal tersebut di kelas, kan nanti itu kira-kira tuh ada nggak sih kayak hambatan yang kira-kira bisa kita temui di kelas? Soalnya kan kalau misalnya kita mau terapin itu supaya saya tuh bisa mengantisipasi. Soalnya saya sangat tertarik nih buat nerapin hal tersebut di kelas. Nah, kalau seandainya nih memang ada hambatan yang kira-kira bisa saya antisipasi di sana, terus bisa nggak kasih masukan solusi seperti apa yang harus solusi seperti apa yang harus saya kembangkan atau seandainya jika Anda jadi guru di situ gitu, solusi seperti apa yang akan Anda kembangkan. Jadi saya nanti bisa nih solusi yang akan saya terapkan bisa seperti itu. Terima kasih, cukup sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pada saudari Audra, dipersilakan untuk menjawab. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari pembahas 1 mengenai tadi apakah ada teknik ataupun metode lain yang dapat digunakan dalam fase empati selain in-depth interview. Nah, sebenarnya selain menggunakan in-depth interview, guru juga dapat melakukan analisis data sekunder. Nah, analisis data ini berupa data siswa atau profil belajar peserta didik. Jadi kan biasanya profil belajar ini dimiliki oleh wali kelasnya gitu. Kita bisa bertanya kepada wali kelasnya, profil belajar peserta didik target kita, kemudian dari sana kita bisa melihat latar belakang mereka, apakah memang mempengaruhi permasalahan belajar yang mereka hadapi di dalam kelas. Nah, selain itu, guru juga dapat melakukan observasi secara langsung di dalam kelas dengan mengamati bagaimana peserta didik ini berinteraksi di dalam kelas, bagaimana mereka merespon terhadap pendapat, atau bagaimana mereka memberikan pertanyaan di dalam kelas. Nah, hal ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi permasalahan yang sekiranya tidak disadari oleh peserta didik ketika melakukan wawancara. Kadang kan ketika melakukan wawancara mereka tidak sadar bahwa yang mereka katakan itu adalah masalah. Itu. Jadi dengan kita mengobservasi secara langsung hal itu dapat membantu kita untuk mengetahui bahwa sebenarnya mereka tuh ada masalah lagi loh selain yang mereka katakan pada wawancara atau in-depth interview tadi. Oke, selanjutnya saya langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari pembahas kedua, yaitu mengenai tantangan dari penerapan inovasi ini di sekolah. Nah, sebenarnya tentunya apapun itu pasti ada tantangannya. Seperti itu. Jadi untuk tantangan itu kita harus bisa menemukan solusinya seperti apa gitu kan. Jadi untuk tantangan dari penerapan QR Quest Crossword ini, yang pertama itu adalah keterbatasan teknologi dan akses internet. Karena kan kita tidak tahu guru mana yang akan mencoba menggunakan teknologi ini. Bisa saja misalnya sekolah-sekolah di daerah terpencil. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan menghilangkan elemen kode QR. Jadi guru tetap mempertahankan crossword puzzle-nya dengan elemen scavenger hunt. Jadi nanti yang disembunyikan itu bukan kode QR-nya, tapi langsung petunjuknya. Jadi peserta didik tidak perlu melakukan scanning. Mereka langsung tahu ini petunjuknya, mereka akan langsung mengisi crossword puzzle-nya. Itu untuk keterbatasan teknologi dan juga akses internet gitu. Karena kan kalau di sekolah terpencil mungkin hanya gurunya saja yang menggunakan gawai, sedangkan peserta didiknya tidak gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu keterbatasan ruangan fisik. Karena kan ini kegiatannya hunting, berburu. Peserta didik pastinya akan heboh gitu. Kalau ruangannya kecil, tentunya itu sangat terbatas bagi mereka untuk bereksplorasi. Namanya juga adventure gitu kan. Jadi untuk solusinya adalah untuk memperluas jangkauan perburuan mereka. Jadi kalau skopnya sekolah itu terlalu besar, takutnya tidak bisa dikontrol oleh gurunya gitu kan. Jadi untuk memperluas jangkauannya itu mungkin bisa sampai ke halaman depan kelas. Karena masih bisa dipantau. Masih bisa dipantau oleh gurunya. Nah, yang ketiga yaitu mengenai time management.
Karena ini adalah kegiatannya cukup memakan waktu yang cukup lama, karena di sini mereka harus mencari terlebih dahulu baru mereka bisa mengisi crossword puzzle-nya. Jadi, solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menyesuaikan jumlah kata yang akan mereka cari dengan ketersediaan waktu. Misalnya dalam 2 jam pelajaran, untuk kegiatan ini hanya tersedia waktu 10 menit. Maka mungkin bisa kita kecilkan dari 10 kata, mungkin hanya 5 kata dulu yang mereka cari. Jangan sampai 10 dulu. Nanti misalnya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa kita tambahkan lagi katanya menjadi 8, nanti baru 10, 12, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah pengaturan kelas yang besar dengan peserta didik yang banyak. Karena kan takutnya seperti ini, jika peserta didiknya dalam kelompok besar, takutnya mereka nanti hanya beberapa dari mereka yang hanya memiliki peran dalam kelompok. Nah, usahakan untuk membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil seperti 2 atau 3 orang. Jadi tiap peserta didik akan memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai hunter, ada yang sebagai tukang scanner, pemindai scan kode QR-nya, dan ada juga yang sebagai pencatat di crossword puzzle-nya, seperti itu. Saya sudah dapat yang Anda paparkan tadi. Kira-kira bisa dilanjutkan soalnya dalam hal yang masih ingin saya tanyakan. Kira-kira Baik. masih ada tidak ya? Soalnya sangat menarik tadi buat Ya, penjelasan baiklah. sebenarnya. Mungkin itu dari sesi pertanyaan yang pertama. Mungkin Saudari Suci bisa tenang karena akan ada sesi kedua. Oke. Jadi untuk sesi keduanya mungkin bisa langsung saja kita mulai dari Saudari Email. Persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi 2 ini. Masih fase empati ya, saya memang agak tertarik di bidang empati ini karena memang kan empati ini kita melakukan kedekatan dengan peserta didik gitu kan. Kita mengambil data dengan menggunakan empati sehingga kita bisa mengetahui apa saja sih permasalahan peserta didik dengan seakan-akan kita merasa berada di posisi mereka gitu ya. Nah, jadi untuk di fase empati ini bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi bias yang mungkin muncul selama fase empati agar data yang kita kumpulkan itu bisa lebih akurat dan representatif. Itu saja dari saya. Lanjut ke pembahas 2. Oke, terima kasih buat moderator. Saya sangat antusias sekali ya, maaf ya moderator jadi melangkahi. Tapi di sini seperti yang saya sebutkan tadi itu, kan tadi kita menggunakan teknologinya itu berupa QR code ya. Habis itu dan juga kegiatannya itu hunting ya tadi itu, seperti yang Anda jelaskan tadi. Terus kelompoknya sebaiknya kalau memang kita pakai QR code sebaiknya 3 orang ya, ada yang nulis, ada yang scanner, sama juga berburu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana penggunaan teknologi QR code tadi dengan kegiatan huntingnya itu dalam permainan teka-teki silang itu dapat meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pemain. Soalnya kan tadi memang ada jadi kelompok kecil gitu. Biar mereka itu benar-benar tertarik dan juga semua pemain itu benar-benar terlibat gitu. Terima kasih saudari pemateri dan juga moderator. Baiklah, pertanyaan yang bagus sekali dari kedua pembahas. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Saudari Audra untuk menjawab. Baiklah, saya akan mencoba untuk menanggapi pertanyaan pertama dari pembahas pertama mengenai bagaimana cara menghindari bias yang terjadi agar datanya representatif gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi bias pada data. Karena kan kita empati ini face to face antara kita dan anak, hanya bukan bentuk forum group discussion, tapi kan tatap muka 4 mata seperti itu ya. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita bisa memiliki memiliki pemikiran yang tidak objektif. Kita harus sadar itu terlebih dahulu. Jadi ketika kita mulai merasa kita mulai subjektif, kita bisa merefleksikan lagi ke pemikiran kita yang pertama bahwa jangan sampai kita subjektif, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan lebih dari satu metode. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya,
Ada berbagai macam metode yang bisa kita terapkan dalam fase empati ini. Jadi gunakan lebih dari satu metode, jangan hanya wawancara saja. Gunakan juga analisis data sekunder dan juga gunakan observasi secara langsung untuk mengumpulkan sumber dari berbagai macam, untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber. Nah, hal ini dapat mengurangi bias yang kemungkinan dapat terjadi apabila datanya hanya berasal dari satu sumber saja. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan validasi dan juga verifikasi kepada peserta didik kita. Apakah memang benar-benar permasalahan ini mereka rasakan selama mereka belajar di dalam kelas, dan apakah memang benar urgent untuk segera diselesaikan. Maksudnya urgent di sini berarti kan mengganggu proses belajar mereka seperti itu. Jadi kita lakukan verifikasi ulang kepada peserta didik kita. Nah, yang terakhir ini kita dapat melakukan introspeksi diri dan evaluasi mengenai data yang sekiranya terdapat bias. Kita juga bisa minta pertolongan kepada teman, rekan kita untuk memberikan masukan ataupun saran untuk mengungkapkan bias yang sekiranya terlewat oleh kita. Karena kan kadang kalau kita sendiri, mungkin kita tidak merasakan ada bias, tapi ketika teman kita mencoba untuk membaca datanya, menganalisis datanya, mungkin mereka bisa memberikan masukan. Oh, ada loh bias yang ternyata terlewat gitu, seperti itu. Itu untuk beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghindari bias. Iya, iya. Refleksi. Ya. Nah, sama-sama. Kemudian saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari pembahas kedua, yaitu mengenai bagaimana kode QR ini dan scavenger hunt ini dapat meningkatkan keterlibatan pemain dalam permainan teka-teki silang ini. Nah, jadi karena hal tersebut maksudnya kode QR dan juga scavenger hunt ini memberikan elemen yang interaktif dan eksploratif yang menarik. Nah, karena melalui perburuan dan juga melalui pemindaian kode QR, peserta didik akan merasa terlibat secara langsung untuk mencari petunjuk, sehingga akan memberikan sensasi eksploratif dan juga menyenangkan seperti itu. Sensasi petualangan, karena kan sudah judulnya tadi adalah adventure. Jadi mereka akan merasa mereka memang benar-benar berpetualang mencari petunjuk seperti itu. Nah, kemudian juga teknologi kode QR ini terintegrasi dengan media digital seperti pesan teks, audio, dan juga video yang dapat meningkatkan kecerdasan visual dan audio peserta didik. Nah, seperti contoh prototipe saya tadi, itu kan di prototipe saya tadi kode QR-nya berbentuk pesan teks. Namun nanti guru-guru dapat mengelaborasinya. Jadi kode QR-nya, petunjuknya dapat berupa gambar, atau dapat berupa audio, atau nanti dapat berupa video. Jadi bukan hanya vocabulary peserta didik yang meningkat, namun juga skill listening mereka juga akan meningkat dari audio itu. Seperti itu. Terima kasih buat penjelasannya, saudara Elsa, saya cukup paham. Dan saya rasa dengan jawaban yang Anda sebutkan tadi, saya bisa menerapkan hal tersebut di kelas saya. Baiklah, mungkin itu sesi tanya jawab yang terakhir ya, dan mungkin sekaligus menjadi penutup seminar PPG hari ini. Dan untuk kesimpulannya, saya akan mencoba menyimpulkan dari hasil pembahasan materi hari ini, yaitu bahwa penting bagi seorang guru untuk memiliki empati, karena empati tersebut dapat menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana hal ini menjadi tujuan utama dari mata kuliah ini sendiri, yaitu design thinking. Dan dengan adanya empati tersebut, saudari Audra juga telah mendesain sebuah inovasi, yaitu QR Crossword, a scavenger hunt puzzle adventure, yang dirancang dengan sedemikian rupa, dan rancangan tersebut juga merupakan salah satu desain yang merujuk pada kebutuhan peserta didik dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya berikan.
untuk seminar hari ini. Sebagai penutup, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.